lagi di channel YouTube-nya Jagoan Helm bersama gue Vera. Seperti biasa kita akan unboxing helm nih. Untuk di depan gue ini ada helm dusnya KYT. Kita tentunya akan unboxing helm KYT. Apa tuh? Kita akan unboxing di helm KYT TTRZ, motif pembalap terbaru dari TTRZ di Foggia Misano 2022. Jadi langsung kita buka aja untuk dusnya. Nah, tentunya untuk pembelian dapat dus kayak gini sama sarung helm. Nih kita buka dulu ya. Nah, kayak gini. Sama dapat spoiler extension warna smoke. Oke, kita simpan dulu untuk dus-dusnya. Kita buka aja untuk helmnya. Ini dia untuk helm KYT TTRZ di motif Foggia Misano tahun 2022. Helmnya gimana menurut kalian untuk looknya, untuk warnanya cantik gak? Ada warna Tosca, hitam, terus stabilo ya, mungkin stabilo atau kuning sih ini kalau kalian lihat yang warna ini nih. Nanti di kanan kirinya kayak gini. Oke, gue infoin dulu untuk Misano sendiri adalah salah satu pembalap asal Italia guys yang masih aktif di Moto3 dan dia memenangkan balap di Mandalika tahun 2022 kemarin. Untuk biodata lebih jelasnya kalian langsung cek aja Google ya guys. Oke, untuk dari segi motifnya gimana guys? Untuk motif dari helm ini ada, kalau gue lihat nih di kanan kiri ada motif roket gitu ya. Dan untuk yang lebih bikin salfok itu di bagian atas ini nih guys. Untuk motif di bagian atas dia ada motif jam gitu dengan tanda Anonimo, ciri khasnya dari Denis Foggia atau Foggia Misano ini. Terus sama di bagian ini nih, kalau kalian lihat gak lepas dari logo Leopard juga. Untuk kanan kiri tentunya ada ya, sama ya untuk kanan kiri untuk dari segi motifnya. Dan di bagian belakang kalau kalian lihat nih, cukup unik untuk gambarnya, dia roket gitu. Di roketnya ada nama dari Denisnya. Terus di bagian ini ada tulisan Remontada. Ini artinya apa ya? Kalau ada yang tahu boleh di komen-komen di bawah ya. Nah, ini dia untuk tampilan bagian belakang, motif bagian belakang. Di bagian kanan kiri tentunya juga roket, tapi nggak seheboh kayak motif di bagian belakang ya untuk bagian roket. Serta di atasnya tadi jam tangannya si Denis mungkin ya, atau Foggia nih ya. Nah, dan untuk di bagian atas juga di spoilernya sini ada tulisan Nonantopola. Kalau kalian lihat nih ya, Nonantopola. Nah, ini dia untuk motifnya, dia juga ada warna kesan silver gitu di bagian kanan kiri. Serta ada tulisan Misano GP di kanan kirinya juga nih. Menandakan ya ini balap ya, motif pembalap dari Misano-nya sendiri. Nah, kalau untuk dari logo KYT-nya sendiri nggak ketinggalan ya, depan, terus kanan kiri tentunya ada, serta kalau di bagian belakang itu di emblem di sebelah sini nih, di bagian spoiler. Tentunya ini tadi gue juga udah infoin, dia dapat spoiler extension di warna smoke. Nih, untuk spoiler extensionnya kayak gini untuk pembelian, jadi semua TTRZ baik yang polos ataupun motif, nih polos ataupun motif ini, motif lainnya juga dapat spoiler extension warna smoke. Kayak gitu ya guys. Nah, itu tadi untuk pembahasan dari motif helmnya. Kita masuk ke fitur dari helm TTRZ ini. Sebenarnya sama aja kayak fitur yang polos ataupun motif lainnya. Cuman ini motifnya baru guys, baru aja muncul di motif Misano 2022. Nah, untuk dari fitur dari helm ini itu visornya, dia memiliki semi visor lock di bagian sini ya, kiri bawah ya. Jadi kalau kalian mau buka visor agak dikeluarin sedikit terus naikin ke atas. Nah, untuk di bagian visor ini dia itu udah dilengkapi dengan pengait pins. Jadi kalau kalian mau pakai pin lock tinggal dipakai aja atau tinggal dipasang aja. Nah, untuk pin locknya itu dijual secara terpisah. Nah, untuk helm ini itu memiliki fitur lubang intercom juga. Serta untuk helm ini itu dia wearable glasses, jadi aman untuk pengguna kacamata. Nah, untuk di bagian sini nih kalau kalian lihat, untuk bagian sininya itu kayak memberikan aksen-aksen apa namanya? Karbon gitu ya. Tapi tetap bukan bahan karbon karena untuk helm ini sendiri itu menggunakan bahan termoplastik ADT ya. Jadi advanced thermoplastik untuk bahan helm ini. Nah, untuk helm ini sendiri itu memiliki dua size style. Jadi untuk
M itu bisa dipakai selnya yang paling kecil itu M ya, M dan L. Jadi M itu dari mulai size XS, S sampai M, dan untuk L sampai double XL itu pakai size batok L. Jadi untuk size selnya ada 2 sel. Nah untuk helm ini kan tadi gue udah infoin dia ready slot intercom ya. Nah untuk di bagian busa ini, kalau kalian lihat, dia juga terdapat emergency quick release atau EQRS. Nih di bagian sini pull here. Amit-amit kalau terjadi crash, kalian langsung buka aja atau langsung tarik aja di bagian sini. Dan dilengkapi juga nih di bagian sini kayak apa ya? Ini reflektif gitu. Jadi dia reflektif atau reflektor? Reflektif mungkin ya. Jadi dia kalau kena cahaya itu memantulkan cahaya kembali. Dan untuk kesan dari busanya ini terlihat mewah ya guys. Ada kulit sintetisnya di sini dengan warna hitam perpaduan warna merah memberikan kesan lebih mewah sedikit gitu ya untuk busanya juga. Dan untuk busanya tentunya ini juga tipe yang lembut. Untuk busa helm ini itu tipe yang lembut. Di bagian busa pipi ataupun busa kepala tentunya juga bisa dilepas pasang guys. Dan helm ini juga memiliki fitur double visor. Nih untuk tuas double visor ada di sebelah kiri bawah sini. Tuh untuk tuas double visor cukup mudah dinaik turunkan ya. Tapi sayangnya karena tuas double visor di bagian bawah kiri sini, jadi kalau kalian mau pakai intercom, kalian perlu pakai bracket yang tipe tempel. Bisa aja sih kalau mau dipasang ke belakangan sedikit, cuman agak kurang cantik aja tampilan helmnya gitu ya kalau mau dipasangin intercom yang versi jepit di bagian belakang. Dan helm ini kan memiliki DNA TTC, tentu di bagian sebelah sini nih atau ventilasi atas itu mirip banget sama KYT TTC. Nah untuk di bagian ventilasi atas ini dia berfungsi dengan baik ya. Dan untuk bagian output juga dia terdapat 2 lubang output udaranya. Kalau kalian mau lihat di bagian busa dalam, kita juga bisa buka nih di bagian busa dalam untuk melihat dari IPS helm KYT TTRZ ini. Kita langsung buka aja untuk bagian dalamnya ya. Cukup mudah guys karena untuk helm ini kan terdapat kancing-kancing di bagian busanya. Nah kalian tinggal lepas gini aja, caranya gampang ya untuk melepas busanya. Kita mulai dari busa pipi dulu ya. Oh ya, untuk helm ini itu menggunakan pengait microlock. Jadi cukup mudah atau cukup gampang dipakai untuk harian juga. Atau kalian mau pakai touring-touring tipis juga bisa nih guys untuk helm ini ya. Kita buka dulu untuk bagian busa dan busa kepalanya. Cukup ditarik-tarik aja ya. Nah, ini untuk tampilan busa dari busa pipi kan terdapat IQRS di sebelah sini ya. Tuh. Nah, untuk size-nya tertera di sini. Ini kalau yang gue unboxing di size double XL dan dia kan wearable glasses juga, ada tag di sebelah sini. Untuk tipe busanya dia lembut. Ya, nggak lembut banget tapi cukup untuk meredam dari panas, hawa panas gitu ya. Ini dia untuk busanya cukup lembut dan cukup lumayan sedikit tebal untuk size double XL ya. Karena size-nya kalau misalkan L, XL, double XL bedanya cuma di busa ya. Kalau untuk batoknya sama. Nah ini dia untuk tampilan dari busa pipinya. Kalau untuk cara masukin busa pipi cukup dimasukin aja, diselipin gitu. Ini dia untuk tampilan busa pipinya. Dan untuk busa pipinya sama sih. Dia cukup tebal juga dan terdapat jaring nih untuk di bagian kanan kiri. Dan untuk warnanya hitam serta ada warna merah di sebelah sini. Jadi untuk perpaduannya di warna hitam dan merah. Sekarang kita lihat di bagian IPS dalam helm ini. Untuk melihat bagian ventilasi dalam ada berapa lubang. Oke, kita langsung liatin untuk bagian IPS-nya. Nah, untuk di bagian IPS-nya, kalau kalian lihat ini ada jalannya untuk udara ya. Dan ada memiliki 4 lubang, di bagian depan ada 2 dan di bagian belakang ada 2. Serta ini di bagian lubang intercom, jadi dia ada ininya juga ya penutupnya. Kalau kalian buka, caranya ini dibuka dulu baru kalian buka di bagian busa yang warna hitam ini gitu. Untuk ini dia tampilan look dari lubang intercom helm TTRZ. Ini dia bagian IPS dalam dari helm KYT TTRZ ya guys. Nah itu tadi di bagian busa dan IPS dari helm KYT TTRZ. Dan untuk yang penasaran untuk berat helm ini ada di berapa gram, kita langsung timbang aja mungkin. Kalau di sini sih di size double XL ya. Ini keterangannya di berat 1500 plus 50 gram. Jadi langsung kita timbang aja untuk berat realnya di berapa gram si helm KYT TTRZ ini. Oke, sekarang kita langsung timbang aja karena timbangannya udah ada di depan gue. Berapa gram sih? Apakah benar sesuai klaim di 1500 plus 50 gram? Ini BTW di size double XL ya sekali lagi. Nah, langsung aja. Oke, untuk berat di 1535 gram. Gak terlalu beda jauh ya. Kita coba sekali lagi.
Oke, betul, untuk beratnya di 1535 gram ya, cocok lah untuk sama bentuknya karena batoknya yang lumayan agak lebih besar. Untuk size L sampai double XL itu satu batok ya. Dan untuk helmnya juga lumayan agak berat, di 1535 itu lumayan agak berat, tapi ya itu udah berat normal juga karena helmnya ini juga double visor. Sekarang saatnya kita coba untuk try on helm ini kayak gimana untuk tampilan pakainya. Kita langsung ambil balaclava dan kita cobain helm ini. Oke, sebelum kita coba kita pakai balaclava dulu. Seperti biasa untuk balaclava kita jual di Jagoan Helm di harga 39.000 atau 35.000 ya, 39 sampai 49 lah, kisaran segitu, masih di under 50.000. Jadi kita langsung pakai aja balaclavanya dulu ya. Oke, kita langsung cobain untuk helmnya. Kita buka dulu, ini tuasnya agak naikin ke atas gitu ya, karena dia semi visor lock gitu. Di bagian pengait dia menggunakan pengait microlock dengan bahan stainless steel guys, jadi nggak mudah berkarat nih. Oke, kita try on untuk size double XL ini ya. Sebenarnya gedean, pasti ini kegedean juga batoknya karena badan gue juga lumayan kecil, jadi ya pasti akan terlihat lebih sedikit bagol. Tapi gue udah coba di size M helm TTR Jet ini, dan memang look atau pemakaian busanya juga cukup lumayan enak guys, empuk juga. Nah, ini dia untuk look dari helmnya kayak gini. Kalau kalian lihat dari depan, posisi visor dibuka ya. Nih, dia mentok bagian kaca segini untuk dari visor TTR Jet, mentoknya segini untuk kalau di kacanya dinaikin kayak gini. Nah, kita tutup sekarang ya. Atau mau lihat dari samping, boleh lihat dari samping dulu ya. Gini nih, kalau dari samping kaca dibuka kayak gini. Oke, sekarang saatnya kita tutup untuk di bagian kacanya. Kayak gini untuk tampilan bagian kanan. Kalau gue ngeliat memang cukup bagol karena double XL. Jadi ini batoknya yang paling besarnya ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Dan ini untuk bagian belakang. Untuk tampilan bagian belakang ya, ini spoiler belum dipasang guys. Kalau kalian mau tambah panjang lagi dari tampilan spoilernya, kalian pasangin aja spoiler yang udah dapet dalam pembeliannya di warna smoke. Nah, ini dia untuk tampilan bagian kanan gua, dan ini untuk look dari bagian depan. Helm ini tuh dia glasses fit juga. Cuman kan ini karena size-nya kebesaran, kalaupun mau buktiin glasses fit-nya kayak mana, ya memang udah glasses fit kayak gini. Cuman ya tentunya ini rongganya lebih besar ya. Tapi kalau misalkan ini, kalau gua udah coba sebelumnya itu di size M, itu untuk glasses fitnya cukup aman. Mungkin agak kurang aman tuh kalau frame-nya agak lumayan tebel dan kalian tipe yang memiliki telinga yang cukup cupingnya agak, cuping apa sama? Pokoknya untuk telinganya agak gede sedikit, agak lebar sedikit, mungkin agak keganggu mungkin ya. Tapi kalau buat kalian yang telinganya cukup normal dan gagang dari kacamatanya ini nggak terlalu tebel, pasti ya untuk dari pemakaian helm yang ada glasses fit di TTR Jet ini akan oke aja dan nggak akan kerasa keganjel. Nah, ini dia untuk looknya dari pemakaiannya dari helm KYT TTR Jet, dan pemakaian kacamatanya kayak gini ya. Nah, double visornya kita turunin ya. Nah, ini untuk double visornya. Infonya sih dari orang-orang katanya double visornya nanggung, kurang turun. Tapi ya ini udah dari bawaan pabrik, kayak gini tampilannya, looknya. Mungkin kalau kalian gak terlalu panjang di bagian kepala, ini double visornya udah cukup ya guys. Jadi dia untuk tampilannya kayak gini. Nah, itu tadi untuk look dari pemakaian helm KYT TTR Jet di motif yang baru Misano 2022. Jadi buat kalian yang tertarik sama helm ini, boleh banget kalian check out di marketplace Jagoan Helm atau langsung ke offline store Jagoan Helm. Gimana untuk tampilan tadi? Untuk look helm ini cukup oke ya. Dan kalau kalian tanya ke gua, untuk dari batoknya dia yang size M lebih kecil atau enggak? Tentunya ya lebih kecil karena memang dia pakai 2 size EPS. Dan untuk helmnya bagian busanya enak gak kalau dipakai? Gue udah coba di size M, busanya memang enak, empuk juga. Dan untuk bagian double visor memang agak ngegantung sedikit, tapi it's okay lah ya. Kalau kalian suka double visor, mungkin agak diturunin aja untuk pemakaian helmnya, agak diturunin sedikit ke bagian depan mungkin ya kalau kalian mau pakai double visornya. Tapi beberapa sangat menyayangkan helm ini kenapa double visor, soalnya ada beberapa juga yang nggak terlalu suka double visor. Nah, untuk double visor tadi gue udah infoin, dia akan tuasnya di sebelah kiri bawah sini, jadi sangat disayangkan juga kalau misalkan kalian nggak bisa pakai bracket jepit ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, masih bisa diakalin pakai bracket jepit tempel di bagian atas sini. Nah, itu dia untuk kelebihan dan kekurangan dari helm KYT TTR Jet ini.
Nah, untuk harganya sendiri helm ini kalian bisa check out di kita itu di harga 1.150.000-an aja nih untuk helm ini. Cukup terjangkau karena nggak nyampe 2 jutaan ya, cukup terjangkau lah ya mungkin buat kalian yang ada tabungan, boleh banget check outnya di Jagoan Helm. Nah, itu dia untuk review dari helm ini, dan untuk yang polos itu kita bandrol di harga 990 ya, kemungkinan untuk harganya belum naik. Tapi kalau kalian lihat nanti harganya udah di 1 jutaan, kemungkinan itu udah naik ya. Kalian langsung cek aja marketplace Jagoan Helm. Nah, cukup sekian video unboxing dari gua kali ini. Gua Vera pamit, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Jagoan Helm semuanya. Gua pamit ya, bye bye.